Jadi beta harus menarik perhatian dulu baru menawarkan di situ ini kopi gitu loh. Nah, kalau dalam satu hari saja beta 120 gelas, pendapatan bersihnya sih lumayan lah. Bisa 2 digit, Kak. Bisa kredit otol. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ku Podcast yang didukung oleh Ku Podcastkan ceritamu. Kak Rian Boy mau WhatsApp. Gimana kabarnya kakak? Baik. Aduh keren banget hari ini. Kita nggak janjian ya kakak ya, tapi style kita kok bisa mirip kayak begini ya. Ini untung yang warna merah kotor. Betul juga, kotak-kotak juga nggak terasa. Kayak kembar tadi, ini kembar beda mama. Kak Rian, aduh menyenangkan bisa hadir di sini kakak. Tapi sebenarnya saya pengen banget Kak Rian jangan hanya sendiri datang, kalau bisa bawa kopinya. Begitu. Pasti banyak yang suka kenal juga sama Kak Rian. Kak Rian juga sudah cukup viral ya dengan beberapa berita-berita di media cetak juga, bahkan juga pernah muncul di TV. Woi, seorang kopi keliling, kopling ya, pengusaha kopling, entrepreneur dengan sebuah prinsip yang keren banget dalam menjalani hidup, yang kayaknya orang lain kalau mau memilih hidup kayak Karian mesti mikir panjang dulu nih. Kenapa sih saya mau pilih kopi keliling? Karena kalau kita tahu kan di Kota Kupang belum ada waktu itu ya. Karena ini cuma ada di kota-kota besar yang notabene hanya orang-orang yang, mohon maaf nih Kak, yang ekonominya rendah, orang miskin gitu, yang berusaha seperti ini gitu. Tapi kemudian muncullah kopi keliling ini dengan kendaraan yang digunakan cuma 2 roda gitu kan ya, mengangkut yang beban-beban, bukan beban kehidupan ya, ini kita bicara beban kehidupan, tapi berbagai macam jenis kopi yang ditenteng kemana-mana gitu, standby parkir dan melayani orang yang ingin menikmati kopi. That's the first time untuk di Kota Kupang. Kalian sebagai perintis kopi keliling kalau beta mau bilang, dan itu sudah sejak 2018. Kenapa kakak memilih jalur kehidupan yang berat dengan memikul beban hidup ini kakak? Kenapa kakak? Jadi awalnya tuh jadi sebelumnya memang beta lahir di Soe. Ini sedikit cerita pengantar gitu ya. Jadi sebelumnya beta lahir di Soe, cuman beta besarnya di Surabaya. Nah, sekolahnya di Jember kebetulan, masih Jawa Timur juga begitu. Jadi SD, SMP, SMA di sana. Karena keadaan 1 dan 2 hal, akhirnya beta putus sekolah. Jadi beta kerjalah di Surabaya. Jadi beta kerja di Surabaya itu jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu kerja di warkop, jam 4 sore sampai jam 12 malam kerjanya di kafe. Begitu. Untuk cari pengalaman. Karena beta berpikir bahwa beta sudah bisa andalkan apa-apa lagi karena beta putus sekolah. Putus SMA waktu itu. Jadi beta minimal harus punya skill. Karena dengan punya skill beta punya nilai di situ. Artinya orang bisa beta bisa bernilai di mata orang lain begitu. Jadi akhirnya singkat cerita di tahun 2017 beta pulanglah ke Kupang dengan pengalaman yang sudah beta bawa dari Jawa, apapun itu beta coba terapkan di salah satu restoran seafood di Kota Kupang. Kebetulan beta di situ jadi manajer waktu itu di situ. Nah setelah beta pikir-pikir kok selama berapa bulan ini beta kerja kok memperkaya orang ya gitu ya. Kok dia yang kaya, gue yang mikir gitu ya. Jadi akhirnya kayaknya ada yang salah nih. Gitu. Akhirnya beta coba diskusi lah dengan pemilik restoran ini. Kebetulan dia juga mindsetnya bagus, open minded. Jadi beta bilang, bos, beta mau minta berhenti. Bilang kenapa? Gajimu kurang gede? Enggak. Tunjanganmu kurang besar? Enggak. Fasilitasmu kurang lengkap? Memadai? Enggak gitu. Cuman kalau di Jawa, posisi di Jawa, saya wajar lah kalau saya kerja ikut orang gitu. Cuman ini sudah sampai di kampung saya sendiri nih. Minimal saya harus berdiri kaki sendiri lah. Oh, kalau gitu saya dukung. Nah, ini bosnya keren nih. Akhirnya saya dukung. Kamu butuh apa-apa, ngomong aja. Silahkan. Saya hargai keputusan kamu. Karena saya dulu juga mulainya dari nol sama kayak kamu gitu. Akhirnya keluarlah. Nah, saya mencoba untuk membuka warkop waktu itu. Iya, jadi Kopi Cup itu nama Kopi Cup itu diambil dari seorang pengendara Cup 70 yang suka ngopi waktu itu sebenarnya warkopnya itu. Cuman karena sudah masuk ke kopi keliling jadi kopi yang dijual menggunakan motor Cup 70, bebek 70 begitu. Jadi akhirnya namanya Kopi Cup begitu. Nah, karena 1 dan 2 hal warkop ini akhirnya tutup gitu. Tutup
Padahal posisinya strategis di belakang kampus swasta di Kota Kupang. Tapi akhirnya saya berpikir bahwa wah ini ada yang salah nih dari usaha yang saya buka nih. Nah waktu itu saya berpikir kalau warkop itu nunggu orang beli kopi, berarti kalau kopi keliling itu dibalik, saya bawa kopi ke orang-orang. Bener, mindsetnya keren ya. terus Akhirnya lebih kayak jemput bola begitu Iya. lah prinsipnya. Akhirnya beta coba buka di tahun 2018, tepatnya bulan Oktober waktu itu. Tapi resmi buka untuk layani istilahnya diterima oleh semua warga itu di warga Kupang di bulan Desember 2018. Bukanya Oktober. Bukannya tapi mulai Oktober, diterimanya tapi mulai diterima orang-orang itu di di Desember Desember 2018. 2018. Kenapa Kak berpikir ini mulai diterima nih? Kenapa? Memangnya tanggapan orang awal ini apa-apaan sih Iya, gitu nih? itu Orang dia. semua kopi keliling kok. Berarti Iya. yang kampungan bukan Kakak ya, tapi mereka ya. Memangnya gimana itu responnya Nah, mereka jadi awal? awal buka karena kebetulan waktu itu beta pengen karena waktu itu beta berpikir bahwa ini harus sesuatu yang menarik perhatian. Jadi beta harus menarik perhatian dulu baru menawarkan di situ ini kopi gitu loh. Apa Kakak nggak Akhirnya bawanya sambil pakai baju apa gitu baru gitu. waktu itu beta ini rambut gimbal, Oh. terus jualannya pakai kain tais. Oh, Selimut. serius untuk menarik perhatian Ya, orang terus beta pakai kaos oblong Bali, ya. kaos Bali yang lebih identik dengan Bob Marley. Terus di motor itu beta lunturkan catnya dan beta pasang tanduk sapi di situ. Jadi beta keliling dulu. Jadi selama 3 bulan dari Oktober sampai Desember itu beta keliling saja. Dan beta tempel di motor itu tulis kopling kopi keliling. Nah, cuman kesininya akhirnya kopi cup orang tidak tahu. Tapi kalau omong kopling, oh kami tahu itu Rian. Nah, begitu. Karena awalnya itu saya mempertegas bahwa ini kopi yang dijual secara keliling. Ini Membranding sebuah jenis dirinya. usaha gitu. Oh, oke. Nah, brandingnya itu namanya kopi cup. Tapi malah kesininya orang tahunya Rian Kopling atau Abang Kopling biasa disapa gitu. Kopi keliling. Nah, karena 3 bulan pertama itu saya keliling aja untuk buat orang apa sih ini? Lewat pertama kopling, lewat kedua akhirnya lihat oh kopi keliling. Lewat ketiga kayaknya saya harus kasih berhenti ini anak. Saya mau tahu dia jualan apa sih sebenarnya. Akhirnya dari situ mulai satu-satu akhirnya ada yang posting ke media sosial, akhirnya pelan-pelan viral. Nah, dari viral itulah yang akhirnya diundang kiri kanan untuk jadi narasumber, jadi pembicara. Akhirnya dari situ banyaklah kopling 02, 03 dan sampai sekarang sudah terlalu banyak. Iya, ya benar, dan orang juga udah mulai terbiasa dengan Iya. kopling ini. Karena kan dulu masuk ke Kupang, aduh, apaan sih nih ya? Kan? Nah, Beda sama di luar mah Iya. biasa ya. Tapi kalau di Kupang bisa sampai viral loh Iya. kopling ya. Oh, Bahkan beta untuk ini mungkin Flores yang beta belum masuk. ya. Jadi beta Semua sudah terapkan benar-benar yang namanya kopling. Jadi Seluruh keseluruhan Pulau ada. Timur, Kupang sampai Atambua sudah. Jadi Kupang, Soekeva, Atambua, Malaka itu sudah. berjalan nih. Sudah sampai Wow. di sana. Jualan kopi, terus pokoknya berkegiatan di Alor sudah, di Sabu sudah, di Rote sudah. Jadi yang belum hanya Flores. Filosofinya apa nih Kakak? Berbicara soal beta sini, mengambil tentang kopling kopi keliling menuju ke sana sini begitu. Yang Kak mau angkat filosofi kopi keliling dari seorang Karian Boy Mau nih apa? Kalau beta awalnya beta berpikir untuk bagaimana memperkaya diri dengan apa yang beta dapatkan dari kopling ya. Tapi setelah ada kopling 02, 03, akhirnya beta merasa kayak wih, hal sederhana yang beta buat ternyata bisa menginspirasi orang lain, jadi panutan orang lain. Nah, mungkin dengan beta melakukan banyak hal-hal kebaikan yang lain, mungkin orang juga bisa termotivasi untuk melakukan itu begitu. Jadi akhirnya beta keliling untuk seluruh NTT, target seluruh NTT. Mungkin dalam waktu dekat nabung-nabung lah ke Flores begitu. Oh. Jadi tapi di Flores sudah ada kopling yang buka begitu. Walaupun beta belum sampai. Iya. Kalau daerah lain di selain Flores memang beta harus sampai buka dulu 1 bulan 2 bulan baru mereka ngikutin begitu. Wah, tapi berarti Kakak jadi trend center ya? Iya. Artinya itu dia. the first one. Wah, perintis tadi seperti yang Iya. Beta bilang toh. Itu kan ada suatu kebanggaan sendiri ya. Yes. Kita mampu memotivasi kebanyakan juga anak muda Dan- yang ikutan. Iya, anak muda juga ada yang Yang putus sekolah juga. dosen, ada yang putus sekolah juga, ada yang single parent. Di Sumba itu malah justru mama seorang anak gitu. Karian, kalau Beta lihat Karian ini salah satu orang yang kreatif.
Kreatif artinya begini. Satu, kalian ingin punya usaha yang beta bos. Biasanya Yes, mau itu itu dia. salah satu kan pasti yang prinsip Pasti. toh beta nih yang besok beta mau jadi anak buah, jadi beta mau jadi Iya. bos. Dan Kak mampu mengaplikasikan itu, mengimplementasikan dan kemudian jadi trend center. Berarti Kakak ini orang yang kreatif. Memang basicnya Kakak itu orang kreatif itu biasa orang yang ada hubungan sama seni juga gitu loh. Iya. Betul tidak? Dikit. Sedikit, nah, yang betul saja. Yang benar, Om ya tidak. Jadi yang benar yang mana? Jadi beta apa ya? Suka men-challenge diri, Kak. Oh, Jadi kalau beta bisa di ini beta pengen taklukkan lagi apa nih begitu. Jadi dari situ akhirnya beta lebih sering cari diri dan mengasah kemampuan diri sendiri begitu. Karena sekali lagi beta sonde sekolah. Jadi beta bukan sonde sekolah dalam arti ya minta maaf, tapi sonde pernah duduk sampai di bangku perkuliahan yang dalam arti beta minim pengetahuan begitu. Cuman minim pengetahuan ini beta tutupi dengan men-challenge diri, terus men-challenge diri, dan yang kedua itu tidak pernah puas dengan satu pencapaian. Yang berikut beta tambah dengan buku, membaca buku. Nah, dari banyak buku yang beta baca, akhirnya sekarang ini lebih tertarik bagaimana untuk menulis puisi. Terus di sisi lain juga karena beta sering buka apa ya, macam curhat lah begitu. Jadi ini satu trik lah dari beta kopi keliling, bahwa yang dijual di kopi keliling kopi cup itu bukan kopi. Apa Tapi sebenarnya beta bagaimana menempatkan diri menjadi pendengar. Begitu. Jadi karena begini, dasarnya ini saya bukan rahasianya di sini. ayo, hanya di Ku Podcast, buka rahasia Jadi di sini. sebenarnya kalau sampai orang ngopi keluar rumah, itu berarti dia ada apa-apa di rumah. Karena dia akhirnya nggak nyaman untuk ngopi di rumah saja, dia nggak nyaman gitu. Setuju. Kalau dia sampai keluar nyari hiburan di luar, artinya Setuju. dia sedang tidak baik-baik saja, begitu. Bukan juga kali, takut istri. Jadi akhirnya di situ beta tanya, Bang, Betul. ada cerita apa hari ini? Mungkin mau berbagi cerita, saya siap jadi pendengar. Nah itu yang buat beta, akhirnya beta mau kemanapun, pindah kemanapun, beta pelanggan selalu kuat. Bahkan beta tetap eksis di masa gempuran ya Pandemi. ya pandemi, terus di sisi lain kayak usaha sejenis beta, belum lagi yang dibilang ya kopinya Persaingan. lebih level di atasnya beta yang Tetap. menyediakan wifi, sofa atau apapun itu yang beta sudah sediakan. Kotongnya duduk di plesehan pinggir jalan gitu. Jadi beta hanya menempatkan diri dari pendengar yang baik, dan dari situlah beta banyak belajar kisah-kisah yang akhirnya beta jadikan itu sebuah puisi begitu. Berarti Kakak sebenarnya bukan hanya menyajikan kopi, tapi kenyamanan. ini yang dicari orang tuh, iya kan? Iya. Nggak nyaman di rumah, nyamannya sama kalian gitu. yang penting hati-hati nih, bukan nyaman yang Awas. lain. Tetap harus. Nyamannya juga ada batasnya. Oke, hebat dong. Berarti Kakak juga dari cerita-cerita mereka yang curhat sama Kakak Iya. gitu kan ya. Kakak udah kayak psikolog aja ya. konselor kehidupan nih. Kak buat puisi dari mereka Iya. gitu. Oke, kalau gitu aku punya sebuah challenge. Itu Wah. challenge time. Tantangan ya buat Kakak Rian. Beta mau kalian buat puisi ya tentang apa tadi, kreativitas, kemudian positive mind sama mimpi ya kalau nggak salah ya Kak, benar. Iya. Dengar-dengar udah kasih bocoran ya kemarin ya. jadi ini udah untuk yang puisi settingan, tapi yang lain enggak ya. Canda. Oke, silakan Kak. Udah siapin kan katanya? Sudah, Ini sudah, Kak sudah. pikir berapa tahun Kak baru jadi puisinya Kak? Ini masih tertulis jelas di sini 15 Juni 2022. Baru tadi siang. Oh, baru tadi siang ya Kakak. Jadi saya biasa men-challenge diri dengan beta kalau dibuat konten di BPIG itu, beta selalu bilang kasih beta satu kata dan beta akan buatkan lu satu puisi. Oh. Begitu. Jadi akhirnya dari situ beta punya perbendaharaan puisi juga banyak. Wow. Dan di sisi lain juga challenge diri. Rencana untuk mau dibikin mengasah. jadi buku nggak? Rencana memang mau dibikin buku. Ditunggu Kak ya. Oke, kita akan dengarkan puisi Kak Rian Boymal. Ya, oke. Jadi puisi ini sedikit bercerita tentang kue podcast sebenarnya ya. Ku podcast Jadi Kak. saya membayangkan ku podcast ini kira-kira bagaimana sih dari awal dengan sebuah mimpi dan Tisu. kreativitasan dan segala macam yang hiruk pikuk yang dilewati lah ya. Oke. Jadi mari kita dengarkan sama-sama. Ingatlah
Ingatlah ini jika kamu ingin menyerah. Ingatlah bagaimana kamu memulai semuanya. Ingatlah bagaimana kamu mempertaruhkan segalanya. Dan ingatlah apa yang akan menemuimu di ujung sana. Ingatlah ini jika kamu sudah lelah. Ingatlah bahwa ada doa di setiap langkahmu. Ingatlah bahwa ini bukan sekedar mimpi. Tak apa dunia menertawakanmu, toh yang tertawa belum tentu berarti bahagia. Ingatlah ini, sukses berawal dari mimpi. Mimpi berawal dari kreativitas. Kreativitas butuh kerja keras. Kerja keras butuh doa. Ingatlah selalu akan hal ini. Kehidupan tercipta dengan sejuta peluang. Siapapun berhak bawa kesuksesan itu pulang. Keren, gila. Tadi mau nangis, tapi bukan jadi nangis, jadi bersemangat gitu untuk menggapai mimpi dan impian apapun itu ya. Dan semoga ini menjadi motivasi juga nih buat yang menonton kita bahwa ingatlah proses Jadi selalu ingat bagaimana kamu memulai. Kalau mau berhenti juga ingat sudah banyak yang kamu pertaruhkan, pengorbanannya. Padahal sedikit lagi kamu sudah menemui apa yang menjadi impianmu, kesuksesan itu sendiri. Iya, benar-benar. Bahwa setiap kita sudah diberikan dengan sejuta peluang, sisa kita mau apa enggak tuh jemput peluang begitu. Seperti prinsipnya kopi keliling ya. Prinsipnya kopi keliling itu rezeki itu nggak akan kemana. Tapi kalau nggak kemana-mana nggak bakalan dapat rezeki. Yes, setuju. Ini saya ambil dari mendiang almarhum Benyamin S. Iya, betul, benar-benar. Jadi ternyata keren banget prinsip itu yang menjadikan kalian sampai saat ini. Tapi kakak, hidup itu juga butuh uang. ini prinsipnya saya kak. Kalau kakak berkarya prinsip saya hidup itu butuh uang. Nah kakak selama ini dengan usaha kopling ini sudah mengumpulkan berapa banyak? Kalau kita bicara soal modal, kemudian, kita terang-terangan aja kak. Jujur nih kakak. Jujur ya. Boleh dikasih tahu nih. Mulai dari modal awal, kemudian sampai dengan saat ini sudah mengumpulkan seberapa banyak dan kolaborasinya juga boleh lah. Jadi kalau untuk Kalau untuk nominal katakan dari sebuah merintis usaha sampai jadi sampai panen hasil. Jadi kalau dalam bisnis kuliner, kalau di buku itu ya, kalau di buku pelajaran itu ada 3 tahun, ada 3 fase, yaitu pertama pengenalan, yang kedua itu punya pelanggan, yang ketiga itu ambil hasil. Nah 3 tahun ini saya persingkat jadi 3 bulan saja. Jadi kayak yang kakak bilang bahwa modal sudah kembali belum? Sudah. Terus penghasilannya berapa? Nah kalau penghasilan nih ada yang namanya kerja keras, ada yang namanya kerja cerdas. Jadi yang saya terapkan kelihatannya kerja keras, tapi sebenarnya saya kerja cerdas begitu. Jadi sebenarnya ini saya tidak sebutkan angka ya. Satu gelas 5.000 dah. Klunya satu gelas 5.000 ya. 5.000. Kalkulator. Jadi di jam 3 sampai jam 5 pagi itu saya jualannya di pasar Oesapa. Yang di jam itu TO dari sekitar pasar Oesapa itu belum ada yang jual kopi, tapi beta sudah jual di situ. Nah di jam 5 ketika mereka sudah datang, TO dong sudah datang, beta pulang. Nah habis itu beta pulang istirahat nih. Nah jam 9 sampai jam 11 beta keluar lagi ke kantor-kantor di sekitar farmasi, pokoknya kantor-kantor lah. Itu tubuh secara normal, secara biologis itu di jam itu akan merasakan kantuk yang luar biasa meskipun Anda tidur 8 jam menurut kesehatan gitu. Tetap di jam itu lo akan ngantuk. Dan orang yang butuh fokus yaitu orang-orang kantor. Akhirnya jualannya di kantor situ. Nah, itu target 30 gelas. Tadi di pasar 30 gelas, di sini 30 gelas. Nah, sore itu ke pantai. Ada Pantai Oesapa, Lasiana, Batu Nona dan masih banyak pantai-pantai yang lain. Itu dari jam 3 sampai jam 6. Karena di jam itu banyak orang ingin rileks setelah penat satu hari mau lewati hari begitu, jadi orang butuh rileks. Nah butuh rileks itu di pantai yang cuacanya itu mulai dari panas turun ke dingin, jadi kopi pas gitu. Matahari terbenam, pas gitu. Banget. Nah jam 6 sampai jam 8 jangan jual kopi, karena di jam itu orang cari makan.
Itu sama kayak tadi di jam 12 sampai jam 3. Iya, Itu betul. jangan jual di situ karena Cari itu jam cari makan gitu. Jadi jam 8 baru mulai lagi di taman kota. Nah itu target 30 gelas. Nah kalau dalam satu hari saja beta 120 gelas, itu berarti sekitar berapa ya? Kali 5.000 gitu. Udah gitu. kali sendiri dah. Gila ya Kak, sehari Kak. Gitu. Oh Jadi my God. pendapatan bersihnya sih lumayan lah. Bisa 2 digit, Kak. Bisa kredit oto lah. Dari semua yang kalian sudah cerita nih ya, di Yes. Ketong semua, bahkan juga sampai dengan penghasilan begitu ya. Tapi beta mau tahu dulu, kalian ini pencinta kopi? Kalau pecinta ya, penikmat, Penikmat, pecandu juga iya. pecandu. Oh, oke, berarti kalau bicara soal kopi, weh, ini orang yang tepat ya kalau ketemu soal kopi ya dengan kalian. Filosofi kopi menurut kalian itu sebenarnya apa? Baik itu dari sisi kemasan dan bahkan sampai ke bisnis dan usaha. Jadi kalau menurut beta kopi itu menurut ada satu orang bijak dia bilang bahwa Tuhan ciptakan kopi itu agar aku dan kamu saling berkenalan. Jadi sebenarnya kopi itu untuk mempersatukan, bukan untuk memisahkan, apalagi membeda-bedakan. Jadi karena beta berpikir bahwa kopi itu mengajarkan kita bahwa di mata Tuhan sebenarnya kita sama gitu loh. Jadi nggak usah mengkotak-kotakan jenis kopi, cara minum kopi, itu kopi yang digunting atau yang diaduk atau yang diseduh, apapun itu tetap kopi gitu. Jadi sama seperti dalam kehidupan sehari-hari bahwa ya kita boleh berbeda-beda tapi di depan Tuhan kita sama manusia gitu. Nah dalam hal ini beta banyak nih yang nanya, Kak sudah 4 tahun sudah jalan 5 tahun ini kenapa sih masih ngudek-ngudek kopi aja, nggak pernah bikin yang V60 atau espresso atau apapun itu. Ya karena beta berpikir bahwa beta pakai kopi lokal nih, kopi Flores. Terus yang kedua beta tinggal di Indonesia, minimal beta angkat dari Flores seperti apa. Terus yang kedua beta mempertahankan diri sebagai orang Indonesia yang sebenarnya. Bagaimana sih cara minum kopi yang Nusantara gitu. Oh, baik. Jadi versinya bisa dipahami. Versinya kalian ini minum kopi yang zaman dahulu gitu Iya, ya, yang versi terus orang Indonesia versi menikmati orang kopi, Indonesia, gitu. budaya kita, nasionalnya gitu, Nusantara tadi ya. Ya seperti itu. Iya. Kalian bermasalah nggak dengan versi penyaduan atau penyajian kopi di tempat-tempat lain yang harus di mixer apa dan lain sebagainya? Nggak masalah. Agak terganggu sih. nggak dengan itu? Nggak masalah, cuman maksudnya begini, banyak dari kita akhirnya menjadi barat sampai lupa bahwa kita ini sebenarnya timur. Contohnya? Contoh nih, gaya berpakaian. Hmm. Kita mau pakai baju aja, itu harus melihat artis idolanya pakai baju apa nih, Vans. Semua sepatu Vans. Baju Adidas, semua sepatu Adidas. Artinya apa? Nilai jati diri, kepercayaan diri seseorang, dia perlu menjadi orang lain untuk bisa diterima. Paham. Sedangkan itu bukan dirinya gitu loh. Nah, ngapain kita berlomba-lomba jadi barat kalau sebenarnya kita ini timur gitu loh. Jadi ya itu lebih kepada jati diri. Prinsip sih bagaimana jadi be yourself gitu. Karena banyak orang akhirnya kehilangan jati diri karena berusaha meniru yang dari luar, dari orang lain agar bisa diterima. Hubungan dengan kopi? Hubungan dengan kopi, beta selalu memperlakukan setiap siapapun itu sama di hadapan kopi gitu. Karena tidak ada yang beda di depan kopi maupun Tuhan gitu. Jadi kita sama rata sah. Gitu. Jadi berarti versinya kalian ini untuk penyajiannya ini, tapi kalau bicara soal persaingan ya dengan pola bisnisnya kalian yang mengutamakan kenyamanan dan pendengar yang baik selain penyajian kopi begitu. Kedepannya apakah mungkin ini bisa selalu berhasil begitu untuk masalah bisnis, penghasilan dan sebagainya, mengingat begitu banyaknya berjamur juga ya, ada kafe-kafe, ada coffee box dan sebagainya juga mulai gencar nih akhir-akhir ini nih. Kalau sejauh ini beta masih bisa merasa tenang-tenang saja, unggul saja karena pesaingnya beta jualan kopi. Jualan yang sama? Artinya mereka lebih mengutamakan kopinya. Oh. Kalau beta lebih kepada kenyamanannya. Begitu. Karena beta berangkat bahwa orang kalau sampai ngopi di luar itu berarti dia ada masalah di rumah. Entah dia cari ketenangan, entah dia cari teman bicara, entah dia cari teman curhat, pasti ada apa-apa di rumah begitu. Nah, itu yang beta jadikan pegangan begitu. Sampai sekarang sejauh ini.
Tapi kalau kedepannya mungkin akan tiba saatnya saya mungkin juga akan diam di satu tempat dan menunggu orang yang datang begitu. Karena secara dari usia apa Beta pasti juga ngomong nih apa karena nggak kuat lah usia keliling terus begitu. gitu. Berarti sudah ada modal dong disiapkan untuk itu. Sudah Sudah ada planning dong rencana. sudah. Apa? Kopi apa? Kopi shop apa nih? Betul masih lebih kepada warkop karena warkop dengan kopi keliling itu nggak beda jauh begitu harganya dari segi menu yang disajikan masih tidak beda jauh, jadi beta akan lebih ke warkop begitu. Jadi ibaratnya yang saat ini di roda 2 ini dipindahkan ke warkop aja Iya, gitu ya. gitu. Tapi tetap kenyamanan jadi prioritas utama. Prioritas utama. Oh. Jadi bukan kopinya. Memang kopi itu menunjang untuk bagaimana mempertemukan saya dan pelanggan, tapi di sisi lain yang jadi poin utama itu apa sih yang terjadi ketika sedang menikmati kopi. Itu yang membuat orang akan kembali begitu. Ngobrol gitu ya, ngobrolin curhat, apa cerita, aja curhat gitu. Enggak takut tuh nanti ada mental illness karena menampung semua Ya, curhatan dari pernah orang. sih, Ayo. pernah sampai pada tahap itu bagaimana orang pemasalah beta yang stres. Nah. Kadang ada masalah yang beta lihat ini sangat fatal dan beta harus ambil tindakan gini. Tapi kembali lagi itu bukan bepu kapasitas, tapi di hati kecil ini, waduh ini harus gini, aduh ini kayak kadang kayak gitu. Cuman ya Dikeluarkannya lewat puisi, dikeluarkannya beta keluarkannya lewat situ. Jadi beta butuh, makanya kenapa beta minta satu kata untuk buat satu puisi. Sebenarnya beta hanya butuh dorongan untuk beta bisa mengeluarkan apa yang dari dalam beta diri begitu. Karena tidak setiap apa yang beta tulis itu tentang beta, bisa saja tentang beta punya penikmat kopi begitu. Seru banget ya Kak ya. Kak tolong nanti buat kasih saya satu ya nanti. Siap. Judulnya tentang bingung. Ku podcastkan ceritamu.